Ada di Tanjung Priok juga, tapi karena dia beda aliran sama saya. Beda aliran apa sih? Salaman juga nggak mau. Wah. Diusir dari mana ibunya? Diusir dari anak saya. Ibu sekarang tinggal sama siapa? Saya sekarang tinggal sendiri, tapi anak perempuan saya satu. Yang nampung ibu. Iya. Ibu dianggap nggak satu aliran. Salaman nggak mau. Enggak. Kok bisa gitu ya? Lo agama apapun kan ngajarin ratusan orang tua. Enggak itu. Sholawatan katanya ini. Oh, ibu suka sholawatan. Sholawatan katanya nyanyi. Terus enggak tahlilan, enggak yasinan. Oh, itu bid'ah. Nonton TV dulu syaratnya nggak boleh, jadi saya nggak mau ikut dia. Oh. Jadi saya sendiri. Oh, jadinya ibunya nggak diakui sama dia sebagai ibu. Seolah-olah begitu. Karena ikut tahlilan dan bersolawat, seorang ibu diusir anak yang terpapar Islam radikal, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Karena ikuti pengajian dengan bersolawat, seorang ibu dari 4 orang anak asal Tanjung Priok, Jakarta Utara, diusir 2 orang anaknya yang terpapar aliran Islam radikalisme. Ibu berusia namanya. Ia sudah ditinggal mati sang suami setahun lalu dan harus menerima nasib pilu. Anaknya yang terpapar paham radikalis mengusirnya karena bersolawat dan ikuti tahlilan. Beruntung anak perempuan yang bungsu kini merawatnya. Sementara anak kedua, lelaki dan anak ketiga perempuan tidak lagi mau bersalaman dengannya. Dikutip dari channel YouTube Deddy Mulyadi, si ibu mengaku, "Anak saya 2 orang masuk aliran Islam yang justru memusuhi karena beda aliran," ucapnya. Ia bercerita saat menantu lelakinya menjadi imam sholat, si ibu mengikutinya sebagai makmum di belakangnya. Tiba-tiba sholat berhenti, dia tidak mau jadi imam kalau saya ikut sholat, ujarnya. Air mata pun meleleh di pipi perempuan parubaya ini. Sudah beberapa lebaran, mereka, 2 orang anaknya, tidak ingin menemuinya. Mereka sudah berkeluarga dan tinggal di Lampung, ujarnya. Ia pernah berusaha menemui anaknya di Lampung dan tinggal sementara. Saya tidak betah tinggal mereka. Saya dilarang nonton TV dan nonton berita Pak Jokowi, ujarnya. Namun, Bu Mersia tetap bersyukur karena anak perempuannya yang bungsu merawatnya. Alhamdulillah, anak bungsu baik sama saya, sayang sama saya, ucapnya. Ibu mempunyai derajat yang sangat tinggi. Dalam Islam, semua anak wajib menghormati ibunya, 3 kali melebihi ayahnya. Karena ibu penuh dengan berkah, bahkan syurga pun berada di bawah kaki ibu. Kita sering lupa, jauh-jauh mencari keberkahan, ziarah ke sana kemari, ke tempat-tempat yang jauh, ke orang-orang yang dianggap soleh. Padahal orang yang paling mampu memberikan keberkahan adalah ibu sendiri, orang yang paling dekat dengan kita selama ini. Selain Ibu Mursiah, ada lagi Ibu Trimah. Nenek berusia 69 tahun ini lebih dikenal karena pemberitaan berbagai media. Kesedihan Trimah harus berpisah dengan anak dan cucunya memang tidak bisa ditutupi. Air mata menetes saat bercerita tentang dirinya, bagaimana bisa sampai dan tinggal di geria lansia. Ternyata Trimah tidak diberitahu sebelumnya oleh anak-anaknya akan dibawa kemana dan akan bagaimana. Trimah diberitahu ketika sudah sampai di geria lansia Husnul Khotimah. Sejak diserahkan ke geria lansia, Trimah tidak pernah berhubungan dengan anak-anaknya, apakah melalui sambungan telepon atau berkunjung secara langsung. Trimah sendiri tinggal bersama 59 lansia lain di geria lansia Husnul Khotimah. Stroke dialami sejak 1 tahun terakhir, menjadikan kedua kaki Trimah tidak dapat berfungsi normal. Kemana-mana, Trimah harus memanfaatkan kursi roda. Trimah menyampaikan bahwa dia betah tinggal di geria lansia ini, karena ada petugas yang melayani dirinya selama 24 jam. Selain itu, banyak kegiatan yang dijalankan bersama penghuni lain, seperti sholat, mengaji, dan senam yang menjadi rutinitas sehari-hari. Makan juga tercukupi, sebanyak 3 kali sehari. Anak-anaknya memang sibuk bekerja. Selain itu, mereka belum mempunyai rumah sendiri. Mereka masih tinggal dengan mertuanya masing-masing. Sehingga Trimah merasa tidak enak di kehidupan sehari-hari, karena merasa merepotkan banyak orang. Kondisi seperti ini memang rumit dan serba salah. Tinggal satu rumah dengan banyak orang, sangat berpotensi terjadinya pertengkaran, apalagi dengan keluarga, menantu, dan orang tuanya. Sepintas kita mengira bahwa anak-anak durhaka kepada orang tua atau ibunya, karena tega menitipkan ibunya di panti jompo, seolah mereka tidak mau lagi merawat ibunya sendiri. Apalagi sang ibu sedang sakit stroke dan kakinya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Pilihan sulit bagi anak-anaknya.
Jika mereka terus merawat ibu di rumah mertuanya, akan terjadi benturan yang memancing pertengkaran antara keluarga dan antar orang yang ada di rumah tersebut. Pertengkaran akan mengakibatkan hubungan menjadi buruk. Kondisi ini membuat semua orang tidak nyaman. Keputusan anak-anak ibu terima untuk menitipkan ibunya di Geria Lansia Husnul Khotimah memang tidak baik. Tapi mungkin ini adalah keputusan terbaik demi kebaikan semuanya. Tapi keputusan ini tetaplah keputusan berat. Untuk itu, anak-anak ibu terima jangan sampai melupakan ibunya. Mereka harus tetap memberikan perhatian kepada ibunya walaupun sudah dititipkan di Geria dan sudah ada yang mengurusnya. Perhatian yang diberikan misalnya dengan sesering mungkin untuk menengok ibu terima, baik bergiliran ataupun bersama-sama. Alangkah lebih baiknya jika mereka bisa membawa keluarganya termasuk anak-anaknya, sehingga ibu terima bisa bertemu dengan anak-anaknya juga bisa bertemu dengan cucu-cucunya. Kebahagiaan yang paling diimpikan oleh seorang ibu adalah bisa bertemu dengan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Mungkin begitu saja. Bagaimana menurut Anda? Jogja geger, ex-Walcott yang belum 2 minggu selesai menjabat ditangkap KPK, ditulis oleh Widodo SP dari Sibor.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Yogyakarta, bisa juga disebut Jogja, mendadak geger. Mantan wali kota atau Walcott Haryadi Suyuti yang baru selesai menjabat pada 22 Mei 2022 kemarin ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada Kamis 2 Juni 2022. Artinya tidak sampai 2 minggu setelah tidak lagi menjabat, Haryadi yang memerintah 2 periode di Kodia Yogyakarta itu terancam segera mendekam di balik jeruji besi. Haryadi bahkan tampak sudah mengenakan rompi kebesaran dari tersangka kasus korupsi. Rompi oranye setelah diperiksa terkait dugaan perizinan apartemen yang tentu saja akan mencoreng namanya sebagai ex-pejabat daerah itu. Penangkapan pemilik nama lengkap Dr. Andes Haji Haryadi Suyuti yang lahir pada 9 Februari 1964 oleh KPK itu tentu semakin memperpanjang catatan buruk kepala daerah yang kudu berurusan dengan pihak hukum karena tersandung kasus korupsi. Belum lama ini kita tahu ada Bupati Bogor Ade Yasin yang juga diamankan oleh KPK terkait dengan kasus bayar harga demi mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP bagi daerahnya. Oh ya, sekedar info, soal ex-wali kota Yogyakarta tadi, beliau menjabat sejak 20 Desember 2011 hingga 22 Mei 2022. Setelah menerima tongkat estafet kepemimpinan Heri Zudianto, wali kota Yogyakarta sebelumnya. Ditangkapnya Haryadi Suyuti sungguh mengecewakan bagi saya, karena pernah mendapat kesan yang bagus mengenai wali kota Yogyakarta pada era Bapak Heri Zudianto. Tampaknya pengganti beliau itu tidak kuat menahan godaan lambaian uang yang tentu sekarang disesalinya. Warga Yogyakarta saya yakin tentu kecewa juga karena sosok yang seharusnya berada di garis terdepan buat memerangi korupsi, malah sekarang menjadi contoh buruk dengan terungkapnya kasus ini oleh KPK. Kabar terbaru, KPK bahkan sudah menyatakan Haryadi Suyuti sebagai tersangka dalam kasus suap apartemen Summarecon. Waduh. Kadang saya berpikir setiap kali membaca berita semacam ini, apa masih kurang sih pendapatan sebagai wali kota selama 10 tahun? Kok duit yang kabarnya senilai 50 juta saja menurut KPK itu juga diembat? Cuma saya lantas menyadari bahwa itulah manusia, tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang, dan lekas menjadi hijau kalau digoda sama saudara kuat. Fakta mirisnya sebenarnya bisa juga menjadi self-reminder bagi kita agar berhati-hati soal godaan uang yang bisa menghampiri siapa saja, tanpa harus menjadi pemimpin daerah terlebih dahulu. Bagaimana kalau menurut Anda? Begitulah kura-kura.